Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga yang pertama dalam Pekan Pemuda, yang juga berbarengan dengan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020. Mari kita laksanakan ibadah dari rumah masing-masing. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama dan yang kedua. Allah Bapa Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa pertobatan kita. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dalam setiap hari-hari kehidupan kami tidak lepas kami melakukan dosa-dosa, entah itu bagi kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, ataupun orang-orang lain selama kami hidup. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dan menjamah setiap hati kami, agar kami tidak selalu mengulang-ulang kesalahan yang sudah kami lakukan kepada saudara-saudara ataupun kepada semuanya saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa jamahan-Mu pasti akan datang terhadap kami semua. Amin. Mari kita respon pertobatan kita dengan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 39 bait yang pertama dan yang kedua. Ku diberi belas kasihan. Tuhan bersama
Tiba saatnya kita mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan dan membaca apa yang menjadi firman Tuhan, baik terlebih dahulu kita berdoa agar kita diberikan hati yang jernih, agar apa yang diajarkan Tuhan dapat merasuk dalam sanubari kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau urapi setiap hati kami, agar kami bisa mendengar, membaca, dan memahami apa yang menjadi sabda-Mu ya Tuhan. Bukalah setiap hati kami, agar roh kegelapan tidak merasuk dalam hati kami, supaya tidak mengganggu pemahaman kami tentang sabda-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai dengan 22. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22. Dengan perikop orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Jawab Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungi firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 50A baitnya yang pertama dan yang kedua. Sabdamu abadi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah atas kita semua. Dalam renungan hari ini kita mengambil perikop orang muda yang kaya, dan kita ambil subtema yaitu totalitas. Totalitas, kalau kita mendengar kata totalitas itu identik dengan pengorbanan.
Apabila kita melakukan sesuatu tanpa pengorbanan, maka belum tentu hal itu kita lakukan dengan total. Contoh kecil misalnya, apabila kita melakukan hal yang biasanya kita disuruh, anggaplah kita disuruh oleh orang tua kita. Kita melakukan hal tersebut, katakanlah kita disuruh menyapu lantai. Apabila kita melakukannya dengan sedikit bersungut-sungut, tentu hasilnya tidak akan semaksimal apabila kita melaksanakannya dengan sepenuh hati. Sepenuh hati tentu saja juga membutuhkan pengorbanan, baik itu tenaga, waktu, dan juga pikiran kita. Itu hanya contoh kecil saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata total artinya menyeluruh atau sepenuh-penuhnya. Ada salah satu merek deterjen yang menggunakan kata total tersebut, yang di dalamnya terkandung makna produk tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dalam membersihkan pakaian kita. Istilah total juga seringkali kita dengar manakala ada seorang atlet yang sedang bertanding. Sebelum dia melakukan pertandingan atau melaksanakan pagelaran pertandingannya, tentu dia akan berlatih terlebih dahulu dengan total, atau totalitasnya selalu dibutuhkan agar ia mencapai hasil yang maksimal seperti yang ia inginkan, tentunya prestasi yang membanggakan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan dengan maksimal, tentu hasilnya juga seperti yang bisa kita prediksi, tentu tidak akan maksimal. Atau misalkan pun hasilnya mungkin maksimal, itu merupakan sebuah keberuntungan, karena hal tersebut dilakukan dengan semaunya, bukan dengan totalitas, baik itu dari persiapan maupun ketika hal tersebut dilaksanakan. Dan kita sebagai orang muda, kita diberi contoh oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 22 yang telah kita baca tadi. Orang muda tersebut di dalam hatinya masih ragu-ragu. Masih ada keraguan ketika ia diutus oleh Tuhan untuk menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Hal tersebut bertujuan, atau mungkin Tuhan Yesus memberikan gambaran, apabila kita ingin mengikut Yesus, kita harus menanggalkan semua hal yang kalau dalam bahasanya ngeribeti laku, atau mungkin kita harus bersih terlebih dahulu. Yang dimaksud bersih adalah hal-hal yang bersifat keduniawian, namun keduniawian yang dalam taraf berlebih, karena kita hidup di dunia tentunya juga pasti membutuhkan hal duniawi, tapi dalam porsi yang secukupnya. Kita telah lebih dalam lagi pada bacaan yang tadi diceritakan bahwa orang muda yang kaya tersebut datang kepada Yesus untuk bertanya perbuatan baik apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Orang muda ini juga menyampaikan bahwa ia sudah melakukan perintah Tuhan. Namun ketika Tuhan Yesus mengatakan untuk mengikuti dia, bahwa pemuda tersebut harus menanggalkan hartanya atau menjual hartanya dan memberikan hasilnya untuk orang-orang yang miskin, orang muda tersebut pergi dan bersedih hati. Ada sesuatu yang tidak totalitas dilakukan oleh pemuda tersebut, sekalipun ia sudah menyebutkan bahwa ia sudah melakukan semua perintah Tuhan. Tetapi ketika ia diminta oleh Tuhan melakukan sesuatu hal yang menurutnya hal tersebut berat, hatinya menjadi sedih. Nah, semoga hal tersebut tidak ada, atau mungkin dapat kita minimalkan agar kita tetap dapat mengikuti Yesus, sekalipun kita sudah melakukan
perintah Tuhan. Namun apabila ada hal yang mengganjal dan kita merasa hal itu berat, padahal hal itu adalah hal yang vital dan yang diminta oleh Tuhan untuk kita melakukannya agar kita dapat diterima sepenuhnya, maka sebaiknya hal tersebut bisa kita jauhkan atau sebisa mungkin kita minimalkan agar Tuhan benar-benar dapat menjamah hati kita. Hal tersebut juga dapat mencerminkan bahwa untuk mengikuti Tuhan, kita juga harus patuh dan sepenuh-penuhnya hidup kita hanya untuk Tuhan. Kembali lagi dalam ilustrasi di awal tadi, apabila kita melakukan sesuatu tidak dengan patuh dan dengan hati yang bersungguh-sungguh, tentu saja seperti Tuhan tadi, beliau juga akan kecewa terhadap kita. Ataupun mungkin masih ada hal besar yang belum kamu lakukan. Apabila kita ingin mengikut Tuhan, kita harus melakukan hal besar tersebut. Dan hal tersebut tentunya membutuhkan pengorbanan, baik itu waktu, tenaga, dan pikiran kita, agar kita dapat total dan dengan totalitas kita menyerahkan hidup kita terhadap Tuhan. Juga dalam Pekan Pemuda, saya mewakili teman-teman dari KPPM yang pada hari ini diamanatkan tugas untuk melayani ibadah keluarga. Tentunya masih banyak kekurangan di sana sini, tapi kami juga terus belajar dan dengan harapan dengan belajar secara total atau dengan totalitas di kedepannya atau di kemudian hari, kami dapat meneruskan tongkat estafet yang diterima dari para senior-senior kami. Dan juga dengan semangat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2020, kiranya hal tersebut juga tetap atau dapat lebih menebalkan iman kita sebagai orang muda. Sekalipun kita terdiri dari berbagai macam latar belakang, tapi untuk urusan mengagungkan nama Tuhan, kalau dalam bahasa Jawa kita dapat nyawiji atau manunggal. Seperti sapu lidi, apabila cuma satu lidi, kita tidak akan dapat melakukan hal besar. Tapi ketika sapu lidi tersebut diikat atau lidi-lidi yang banyak tadi diikat menjadi satu, kita dapat melakukan hal besar. Kami pemuda yakin dan percaya dapat menjaga keutuhan dan saged manunggal di dalam jemaat. Dan kami para pemuda tentunya dengan bimbingan para Bapak Ibu sekalian, dengan harapan kedepannya kami dapat nyawiji sesuai dengan semboyan dari Gereja Kristen Jawi Wetan, yaitu tetap ngregem patunggilan kang nyawiji, sekalipun kami berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dan kami tetap total melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Setelah kita menerima sabda Tuhan dan kita mempelajari apa yang menjadi tauladan yang sudah diberikan oleh Tuhan, marilah kiranya kita bersama-sama mengucapkan syukur atas semua berkat yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mengumpulkan persembahan
Dan dengan bersama-sama juga kita menyanyikan kidung nomor 426, kita harus membawa berita. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, kami menyerahkan beberapa doa kami menyerahkan keluarga kami ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami, baik yang masih dalam masa pertumbuhan, yang sedang menempuh studi baik dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan jenjang sekolah tinggi, ataupun juga yang masih dengan problematikanya dengan mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Kau urapi, Kau berikan kekuatan, Kau berikan roh penyertaan bagi mereka semua agar mereka dapat melalui proses studi dan proses pencarian akan pekerjaannya tersebut, agar semuanya dapat menghasilkan buah yang maksimal sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan orang tua kami ya Tuhan, yang telah mendidik kami, yang telah memberikan semua fasilitas selama kami hidup, yang semuanya kami yakin hal tersebut juga berasal daripada-Mu. Berikanlah kesehatan bagi mereka ya Tuhan, berikanlah juga rezeki yang berkelimpahan. Kiranya Kau berikan juga umur panjang, agar mereka dapat menyaksikan kami anak-anak dan cucunya dapat sukses, dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan tentunya dapat membahagiakan orang tua kami tersebut ya Tuhan. Tak lupa kami juga mendoakan negara dan bangsa ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kabupaten Banyuwangi juga akan melaksanakan pemilihan umum. Siapapun yang Kau pilih Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memakai beliau agar Banyuwangi dapat menjadi selaras dengan apa yang Engkau ingini. Dan juga kondisi global pada saat ini, kami sedang dilanda pandemi yang kurang lebih sudah 7 bulan kami melaksanakan kehidupan kami dalam masa-masa yang sangat penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Kiranya Kau selalu berikan kami kekuatan, kiranya Kau selalu berikan kami kewaspadaan, agar kami juga dapat menjaga diri dan juga menjaga teman, menjaga saudara-saudara kami. Dan apabila ada yang memang sudah terjangkit Tuhan, Kau segera berikan kesembuhan dan hidup yang normal seperti sedia kala. Tak lupa kami juga mendoakan panji-panji kami yang sedang bertugas dalam berkenaan dengan kesehatan, tenaga-tenaga medis yang pada hari-hari terakhir ini pekerjaannya sungguh luar biasa Tuhan. Semoga Kau berikan penyertaan selalu ya Bapa. Kau berikan hati yang teguh, agar mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan semuanya hanya sebagai ibadah kepadamu ya Bapa. Dan tak lupa kami juga mendoakan persekutuan kami di tempat ini ya Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetaan Jemaat Genteng. Kiranya Kau urapi, Kau sertai setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam persekutuan ini, agar semuanya dapat terlaksana dengan rukun,
dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Kau selalu berkati setiap kami, agar kami tetap dapat bersyukur kepadamu, tidak hanya ketika kami merasakan kesedihan, kami mengingat-Mu, tetapi saat kami merasakan hal yang gembira atau suatu hal yang gembira menyertai kami juga tidak pernah melupakan Engkau dan tidak pernah lupa bersyukur dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Namun kami percaya Tuhan selalu mengetahui apa yang menjadi pergumulan setiap kami dan Engkau akan selalu menyertai dan mengurapi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini dengan kita tetap mengingat bahwa dalam mengikut Tuhan kita harus selalu dengan totalitas yang penuh. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan hati yang sukacita, dan terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kita semua. Amin.